Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Sari 1 atau yang mewakili Ibu Rosmala SPD. Yang kami hormati para rekan-rekan guru hebat dari SD Negeri Gunung Sari 1, dan yang kami hormati seluruh CGP dari Angkatan 10 dari Sekolah UPT SPM SD Negeri Gunung Sari 1. Hari ini insya Allah CGP dari SD Negeri Gunung Sari 1 akan melakukan persentase tentang diseminasi budaya positif. Tapi sebelum kita panggil para CGP, kita dengarkan dulu satu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yakni Ibu Rosmala SPD. Dengan hormat kami persilahkan. Maksud saya Ibu Rosmala SPD GR. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, di hari yang cerah ini, kita bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang diadakan oleh CGP Angkatan ke-10. Saya sangat senang mewakili kepala sekolah bisa hadir di tempat ini, karena menurut saya budaya positif memang harus diterapkan di sekolah, utamanya di kelas. Dan tentunya budaya positif ini yang paling utama dulu CGP dulu yang akan memberikan infonya, hal-hal apa yang perlu dilakukan itu tentunya dari calon guru penggerak. Diharapkan dengan mengikuti diseminasi budaya positif ini, guru-guru lain dan guru PPG, mahasiswa PPG yang ikut hadir pada saat ini dapat menerapkannya di waktu yang akan datang. Karena tentunya dengan budaya positif ini akan sangat berimbas kepada murid-murid kita nanti. Dengan diseminasi budaya positif ini, tentunya siswa kita, peserta didik kita akan mendapatkan hal-hal yang sangat penting dan tentunya akan diterapkan di kelas kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sukses terus untuk CGP Angkatan 10 dan tetap semangat sampai akhir nanti. Terima kasih. Itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Ibu Rosmala SPD. Semoga sambutan tadi bisa menginspirasi bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan apa yang telah disampaikan. Sekali lagi, mari kita beri tepuk tangan untuk sambutan yang tadi. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri Gunung Sari 1 serta mahasiswa-mahasiswa PPG dari Unismo. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penjelasan atau penjabaran tentang diseminasi budaya positif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh rekan saya.
selanjutnya. Tapi sebelum saya memaparkan, dari saya pribadi saya berterima kasih kepada rekan-rekan guru dan mahasiswa PPG yang sempat hadir di tempat ini, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melihat pemaparan dari kegiatan kami, yaitu destinasi positif. Berikutnya saya akan memaparkan kelanjutan dari pembahasan yang dibawakan oleh rekan saya. Berikut yaitu kebutuhan dasar manusia. Yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi itu adalah kebutuhan dasar kita sendiri. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama bertahan hidup, di mana di dalam kebutuhan itu yaitu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Berikutnya kebutuhan dasar itu ada kasih sayang dan rasa diterima, di mana rasa kasih sayang itu berupa rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian di dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya yaitu penguasaan. Langsung ada terima kasih. Yaitu yang ketiga yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu adalah kebutuhan dasar tentang penguasaan. Berikutnya adalah kebebasan, di mana kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Di mana kesenangan itu sendiri yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Berikut adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat bersalah, yang ketiga teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Jadi ini adalah posisi kontrol yang kita lakukan di dalam kelas kita masing-masing jika ada siswa yang mengalami suatu permasalahan. Jadi kita bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, dan kita bisa menjadi sebagai teman dengan siswa kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah pemantau, dan kelima adalah manajer. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi itu adalah motivasi yang ekstrinsik dari luar. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah bagian dari posisi kontrol yang tadi, yang dimana sebagai teman, ini adalah contoh dari posisi kontrol sebagai teman, yakni ayo dong kita
ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini. Ya, yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Jadi ini menganggap siswa kita sebagai teman dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian contoh dari pemantau itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi itu adalah posisi sebagai pemantau. Berikutnya adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di dalam posisi manajer ini kita memberikan kepada siswa untuk bagaimana dia mengatasi masalahnya sendiri. Jadi kita hanya mengarahkan dan bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Dari pemaparan tadi ada 8 poin yang ditampilkan di atas. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kewajiban, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan, dan segitiga restitusi. Ini inti daripada yang dijelaskan tadi para CGP tadi. Dari penjelasan tadi tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan ataupun tanggapan. Kami buka sesi diskusi sekarang. Yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan boleh ajukan tangan, Bu. Para mahasiswa PPP yang ingin ada yang ingin ditanyakan boleh diajukan tangannya. Dipersilakan kepada audiens forum untuk mengungkapkan pertanyaan ataupun pertanyaannya. Ada? Oke. Terutama dari Bu Suci, luar biasa sekali. Kaget saya Pak, refleks Bu Suci, saya Pak. Oke, semangat sekali Bu Suci. Baik Bu Suci, dengan hormat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu Guru CGP adalah mengenai restitusi dan hukuman. Yang ingin saya pertanyakan, apakah perbedaan antara restitusi dan hukuman? Oke. Restitusi dan hukuman. Baik, terima kasih. Luar biasa ya, pertanyaannya adalah apakah perbedaan antara hukuman dan restitusi? Oke, dengan hormat disilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari rekan kami. Saya akan sedikit menambahkan dari jawaban dari Pak Sam. Saya coba simpulkan bahwasanya hukuman itu termasuk dalam 5 posisi kontrol yang tadi, bahwasanya memberikan hukuman kepada anak-anak seperti hormat kepada tiang bendera misalnya kalau dia terlambat, itu posisi hukuman. Apa bedanya itu dengan restitusi? Restitusi ini mengarah kepada posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Di dalam manajer itu ada 3 restitusi yang akan kita lakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, menanyakan dulu kenapa, apa masalah, tidak langsung memberikan hukuman kepada anak-anak, dicari dulu bagaimana. Kemudian divalidasi tindakannya. Kalau kita berbuat seperti itu, apakah benar atau tidak? Kemudian meyakinkan dengan terlebih dahulu kan ada keyakinan kelas. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat dari perbuatan yang kita lakukan tadi? Jadi dengan hal seperti ini, anak mencari solusinya sendiri, maka dia dengan secara langsung akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Jadi itu adalah perbedaan dari hukuman dengan restitusi. Terima kasih. Sekali lagi, mari kita beri tepuk tangan buat Ibu Rahma atas jawabannya yang begitu memberikan pemahaman kepada kita semua. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bu Suci. Bagaimana Bu? Baik, sekali lagi tepuk tangan buat para CGP. Jadi dari jawaban tadi bisa kita simpulkan bahwa hukuman itu adalah
memberikan efek jerak kepada siswa. Hukuman itu seperti contoh ketika anak terlambat disuruh pungut sampah atau push up misalnya. Jadi hukuman itu biasanya dia lebih ke fisik atau psikis anak. Itu yang bisa saya tangkap. Sedangkan segitiga restitusi itu menghukum anak dengan kata ini punya bertanggung jawab. Anak itu bertanggung jawab atas kesalahannya. Seperti itu tuh. Oke, seperti itu rekan yang poin utama dari penjelasan yang tadi, perbedaan antara restitusi dan hukuman. Baik, saya buka kembali sesi pertanyaan. Ada lagi tuh Pak yang mau ditanyakan dari penjelasan pemaparannya tadi? Tidak ada? Tidak ada ya? Baik, sudah tidak ada lagi ya. Dengan pemaparan diseminasi positif dan video tadi itu berakhir pula acara kita. Apabila ada yang kurang berkenan dari persentase ini, mohon Kita tutup acara kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Rasanya? Baik. Senang? Senang. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Kita akan membuat peraturan yang kita akan sepakati dan kita yakini. Yang kita yakini untuk dilaksanakan di dalam kelas. Apakah suka kalau kelasnya aman? Suka kalau kelasnya nyaman? Suka kalau kelasnya bersih? Nah, jadi itu semua kita harapkan dan kita akan tuangkan dalam keyakinan kelas. Bagaimana cara membuatnya? Nah, keyakinan kelas itu berisi kata-kata positif. Yang seperti apa itu? Misalnya kalau ada peraturan dilarang buang sampah. Kata dilarang itu ada kata melarang. Kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Kira-kira kata yang positif yang bagus didengar itu katanya bagaimana? Bagus sekali. Itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas dengan menggunakan kata-kata positif. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Apalagi? Ada lagi yang bisa menyebutkan? Dilarang terlambat. Berarti kata positifnya bagaimana? Datang ke sekolah tepat waktu. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Datanglah tepat waktu. Sudah paham? Nah, jadi Ibu mau kalian semua menuliskan di kertas yang akan Ibu bagikan satu keyakinan setiap orang. Ya, nanti kita akan lihat, kita akan kelompokkan keyakinan yang mana yang kita akan lakukan di dalam kelas. Jadi bagaimana peraturan yang kita inginkan untuk kebaikan kelas tak? Kira-kira apa yang kita harapkan
jika ada di dalam kelas. Silakan ditulis di sini masing-masing satu keyakinannya yang akan dilaksanakan pada saat berada di dalam kelas. Tadi diberikan contoh temannya ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ada lagi temannya memberikan contoh. Datanglah ke sekolah tepat waktu. Silakan ditulis masing-masing keyakinannya. Yang sudah menuliskan, silakan ditempel di papan tulis. Yang sudah, silakan ditempel di papan tulis. Apa yang kita harapkan anak di dalam kelas dari segi keamanannya, dari segi kebersihannya, keindahannya, apa yang kita harapkan dengan menggunakan kata-kata positif. Nah, yang kita ucapkan, yang kita tuliskan itu nantinya kita akan lakukan di dalam kelas, Pak. Oke, yang sudah silakan ditempel di papan tulis. Sudah? Tempel lagi. Oke, silakan ditempel di mana saja. Oke. Silakan ditempel. Silakan ditempel. Ayo. Apa yang kita harapkan di dalam kelas takziah seperti apa? Kalau mau di kelas tak aman berarti harus bagaimana? Kalau mau kelasnya bersih, mau bagaimana? Kalau pembelajarannya nyaman, bagaimana? Sudah semua? Oke, sekarang kita kelompokkan ya. Nah, kita lihat satu persatu, jangan sampai ada yang sama, kita akan kelompokkan yang sama. Kemudian kita lihat melakukan tugas piket sesuai hari piket. Oke. Janganlah, kata janganlah kamu menghina temanmu. Janganlah menghina temanmu. Berarti itu yang diganti kata positif bagaimana? Ada yang bisa? Janganlah menghina temanmu. Berarti hormatilah teman. Nah, bisa ya? Hormatilah teman. Jadi ini hormat kepada teman. Tidak membuang sampah. Harusnya buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini sama ya. Jadi kita kelompokkan di sini. Tidak menyontek saat ujian. Kata tidak. Kata tidak dengan kata jangan kita ubah ke kata-kata positif. Berarti apa kata yang tepat? Ya. Bagus sekali. Kerjakanlah ujian dengan jujur. Betul. Ya, ini juga jangan menyontek, berarti kerja ujian dengan jujur. Piket, oke, kita kelompokkan di piket.
Berarti kita simpan di piket ya, untuk menjaga kebersihan kelas. Dilarang mengambil pulpen, berarti dia tidak jujur. Kita kelompokkan di berbuatlah yang jujur. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Ada ya, kita kelompokkan. Sholat duha, dilarang tinggal kelas pada saat sholat duha kecuali ada alasan tersendiri. Berarti kata-kata positifnya laksanakan sholat duha. Datang tepat waktu. Ada tidak sebelumnya? Belum ada ya? Jujur pada saat ulangan. Buang sampah pada tempatnya. Oke. Kemudian tidak ribut saat belajar. Berarti kata positifnya apa? Kata tidak itu berarti kita ubah ke positif. Berarti tenanglah pada saat jam belajar. Bagus. Kemudian ini juga tenang pada saat ujian. Datang ke sekolah tepat waktu, berarti disiplin ya. Oke, datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Jujur, tidak pada saat ulangan. Piket kelas. Oke. Kemudian jagalah keindahan kelas. Kalau dijaga keindahan berarti kita masukkan di dalam piket. Jadi kalau kita laksanakan piket berarti kelas kita akan bersih, indah. Jangan berkelahi, berarti masuk di menghormati teman. Oke. Kemudian menghapus tulisan di papan tulis masuk di tugas piket. Oke. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kesepakatan yang dituliskan. Yang pertama piket, apakah kita setuju untuk melaksanakannya? Oke, berarti itu masuk dalam keyakinan kelas kita bahwasanya kita akan menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Kemudian menghormati teman, apakah bersedia untuk menghormati temannya? Apakah disepakati? Ya, kita akan melaksanakan keyakinan kelas dengan menghormati teman. Jadi siapapun yang ada di dalam sekolah, terutama kita keyakinan kelas kita adalah menghormati sesama teman. Kemudian buang sampah pada tempatnya untuk menjaga keindahan. Sebenarnya bisa kita kelompokkan lagi di tugas piket. Oke. Datang ke sekolah tepat waktu. Berarti disiplin ya. Kemudian dilarang bersikap jujur saat ujian. Nah, itu adalah kesepakatan yang kita lakukan di dalam kelas. Dan itu akan dibuatkan dalam keyakinan kelas. Apakah sudah disepakati? Sudah. Sekarang Ibu minta untuk bertanda tangan bahwasanya kita bersedia untuk melakukan keyakinan kelas yang kita sepakati. Silakan dari kelompok 1 dulu. Barisan pertama silakan untuk bertanda tangan di sini. Di mana saja? Yang jelasnya di dalam kertasnya.
pembuat bersama. Oke, lanjut baris kedua. Lanjut baris ketiga. Bisa berkeluar. Kita lihat dari Oke, baris keempat. Baris kelima. Oke, silakan ditandatangani. Silakan kita. Oke. Ayo lanjut terakhir. Oke, sudah semua ya. Jadi itu adalah keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati dan kita tanda tangani bersama. Ya. Ada yang bisa menyebutkan gambarin? Yang pertama apa? Piket, melaksanakan tugas piket. Kedua, menghormati teman. Menghormati teman. Yang ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, bersikap jujur pada saat ujian. Jadi itu adalah keyakinan kelas yang kita sepakati. Jadi penentuan keyakinan kelas sudah selesai ya. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik. Ibu akhiri kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dari kelas 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syukur Maliha dari kelas 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ahmad Bukasha dari kelas 5B. Sangat bersemangat. Sangat seru. Senang sekali. Karena dapat membuat kita lebih disiplin. Karena dapat membuat kita lebih menghormati orang lain. Karena dapat membuat kita lebih bertanggung jawab. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran.